Datanya ketukar. Pukul 0.02 Putri Yasmin bertolak dari pelabuhan penyeberangan Padang Bayi Bali. Pukul 03.50 atau awal api, klasi patroli menemukan truk box mengeluarkan asap yang seperti gambar kanan itu ternyata truk box dari PT POS. Selanjutnya Mualim 2 dan supir truk menuju truk box dan supir membuka pintu dan terlihat asap hitam pekat serta langsung menyemprotkan apar. Sesaat kemudian muncul letupan dari dalam box dan api tidak terkontrol. Pukul 04.00, 10 menit dari awal api, Nakhoda memerintahkan aktivasi sprinkle dan menyebarkan berita lewat radio atau distress sinyal kepada kapal dan ke stasiun radio pantai dan semua yang melalui channel 16. Kurang lebih 04.05 atau 15 menit dari awal api, kru mengaktifkan search and rescue transponder atau SAR dan menembakkan flare atau tanda bahaya untuk meminta pertolongan kepada kapal-kapal yang ada di sekitar Putri Yasmin. Kembali ke yang sebelumnya. Pukul 04.10, 25 menit dari awal api, kapal hanyut ke selatan dan Nakhoda memerintahkan persiapan meninggalkan kapal dan seluruh penumpang dan awak kapal menggunakan jaket penolong. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan itu, Pak, itu yang dekat adalah KMP Portlink 2 yang berada di sekitar 3 nautical mile dari Putri Yasmin. Dan kapal Portlink melakukan pertolongan dan setelah itu Putri Yasmin terus larat terbawa arus ke selatan mendekati Samudra Hindia dan para penumpang yang ditolong selanjutnya berada di tenggara dari Putri Yasmin sejauh kurang lebih 30 nautical mile berada di Samudra Hindia. Nah, di sini kami melihat bahwa proses pertolongan di Samudra Hindia ombaknya cukup besar. Nah, kami bertanya kepada di sana bahwa tidak ada kapal yang sebetulnya mampu untuk melakukan pertolongan di Samudra Hindia. Kami juga menyarankan Basarnas untuk paling tidak memiliki kapal yang bisa dengan ombak yang sekitar 8 meter dan kondisi cuaca apapun bisa menembus kondisi-kondisi seperti itu. Dan kemarin kesulitan untuk melakukan pencarian korban selanjutnya untuk menyisir lebih jauh ke selatan karena memang sudah masuk di Samudra Hindia. Sebentar, Pak. Pak Kepala Basarnas, kita tidak punya kapal yang bisa menangani situasi seperti ini. Kita maksimal ombak 3 meter. Di atas 3 meter nggak punya. Terus kalau misalnya kapal kita, contoh sekarang masuk ke Samudra Hindia sana, apa yang kita lakukan, Pak? Berdoa saja kita ya. Udara berarti pakai tali, Pak, main tarik. Astagfirullah. Itu bukan pertolongan, Pak. Ya, ini kita catat ini. Pak Kepala Basarnas, nanti kita diskusikan. Kalau hanya untuk melihat dari udara, Pak, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus punya negara sebesar ini gitu loh, Pak, menurut saya ya. Tapi ini bukan salah Bapak ya, sekali lagi. Bapak dana operasi aja nggak ada hari ini. Ya kan, apalagi mau beli kapal sekelas begini, Pak. Ya, jadi siap siaga aja kita anggaran nggak cukup. Pak Menteri, ini PR besar kita. Menurut saya, negara sebesar Indonesia ini, dalam kondisi apapun laut itu ketika terjadi bencana, harus ada kapal yang bisa masuk ke sana, Pak. Wajib hukumnya itu, bila perlu lebih dari satu, di sektor mana misalnya, ombak lebih tinggi. Paling tidak Basarnas bisa taruh kapalnya di sana. Ini Bapak pakai pesawat,
Terus lihat tas untuk mengetahui posisinya. Pak, Bapak pergi sebentar, udah di mana lagi posisinya di gulung ombak itu? Ombak 8 meter, 7-8 meter, Pak. Habis lihat kan Bapak pergi, nggak mungkin dia bisa ngambil. Pakai tali pun yang turun juga mikir-mikir 1000 kali, Pak. Kalau diturunkan dari heli. Betul nggak, Pak? Bisa-bisa nambah korban kita. Solusinya harus punya kapal. Nih, mulai sakit kepala saya. Silakan dilanjut, Pak. Ya, selanjutnya sebanyak 12 rakit penolong atau ILR diturunkan dan semuanya bekerja dengan baik. Penumpang mulai terjun ke laut dan kapal saat itu mengalami blackout. Pukul 04.20, 30 menit dari awal api, Nakoda memerintahkan abandon ship dan Portlink 2 sudah ada di sekitar situ dan membantu evakuasi. Lanjut. Ini dari data kapal, manifestnya terdapat 14 penumpang seperti tadi disampaikan Basarnas. Memang data dari manifest terdapat 114 penumpang. Lanjut. Di sini data awalnya adalah 114 penumpang, 17 awak kapal, 7 pekerja non-awak kapal, jadi totalnya 138. Hasil dari evakuasi penumpang 188, 1 meninggal dunia, 17 awak kapal dan 7 non-awak kapal, semuanya selamat. Jadi totalnya 212. Laporan penumpang yang hilang adalah 4 orang, 3 orang ada dalam manifest, 1 orang tidak ada dalam manifest. Lanjut. Temuan-temuan asap pertama kali ditemukan di box truk box yang berada di Buritan. Pak, sebentar, Pak. Kepala KNKT itu Pak kembali ke halaman tadi, Pak. Berarti ini selisih penumpang dengan manifest ini ada berapa nih, Pak, kalau kita kurangin ya? Selisihnya ada 78 orang, Pak. 78, Pak ya? Iya. 78 orang. Betul Iya. kah? Dengan 138 dibanding 212. Berapa? Plus 4 yang Selisih, enggak, aku tanya. 216, Pak. 216 terhadap 138, Pak. 78. 78 ya? Iya. Betul. 78 orang, Pak ya? Iya. 78 orang banyak loh, Pak Menteri. Selisih 70, kalau selisih 1, 2, 3 itu ini 78 orang selisihnya, Pak. Baik, Pak. Ini sesuai hasil operasi nih, Pak Kepala Basarnas. Sesuai hasil operasi ini. Ini kebangetan kalau menurut saya nih, Pak. Selisihnya banyak banget ini antara manifest dengan jumlah penumpangnya. Baik, ini kita kerja keras kita, Pak Menteri. Kita rapikan semua ini. Kami dukung, Pak. Terima kasih, Pak Menteri. Lanjutkan, Pak. Selanjutnya pemadaman awal dengan APAR dan sprinkle tidak efektif karena memang dari beberapa pengalaman kebakaran di truk yang muat barang berbahaya ini sangat sulit untuk dipadamkan. Distres mara bahaya disebarluaskan melalui saluran 16 dan melalui radio GMDSS. Seluruh pelayar menggunakan jaket penolong dan 2 tangga darurat kiri kanan diturunkan, serta 12 rakit penolong berhasil dikembungkan. 2 SAT dibawa dan roket parasut sinyal diaktifkan. Evakuasi perintah abandon ship sekitar 30 menit setelah kebakaran, kondisi gelombang tinggi dan arus kencang ke selatan. 1 korban meninggal ditemukan tertelungkup menggunakan jaket penolong, namun jaket penolongnya terbuka. Ini yang sehingga korban meninggal dunia.
Lanjut. Ketidaksesuaian data manifest hasil operasi SAR 212 terevakuasi, terdiri dari 211 orang selamat, 1 orang meninggal. Manifest penumpang tercatat 114 berdasarkan perhitungan manual, perkiraan 1 sampai 2 orang per kendaraan. Laporan hilang dari keluarga 4 orang, selisihnya 78 orang. Manifest menyatakan terdapat dari muatan truk box, didapat di manifest dari truk tersebut 105 items. Jenis muatan beragam, di antaranya sepeda motor, handphone, senapan angin, dokumen, pakaian, dan konsentrat. Namun kami tidak mendapat kejelasan selanjutnya sebenarnya isi dari seperti konsentrat itu apa, dan banyak paket-paket yang hanya diberi keterangan 000, artinya tidak diketahui isinya. Lanjut. Selanjutnya, kebakaran Peninsoya pada 1 Agustus pukul 11 WITA. Tadi sudah dijelaskan, kami KNKT tidak melakukan investigasi karena memang kapal tidak bermaksud untuk melakukan pelayaran atau tidak sedang operasional, dan kami menganggap bahwa kecelakaan kapal itu adalah kecelakaan kerja, sehingga kami KNKT tidak melakukan investigasi. Lanjut. Tenggelamnya KM Nurul Salsa, kejadian 15 Juli di perairan Barat